semuanya, saya Elizabeth Wardani Pangaribuan dari kelas 9C. Hari ini saya akan merenungkan perumpamaan tentang anak yang hilang. Namun sebelum membahas perumpamaan ini, kita baca nasnya terlebih dahulu yang terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya padanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembut tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan ini berceritakan tentang seorang ayah yang memiliki 2 orang putra. Tokoh utamanya dalam perumpamaan ini adalah putra bungsu. Orang Farisi dan ahli Taurat serta para pendengar Yesus lainnya bisa belajar dari perumpamaan putra bungsu itu. Namun sikap sang ayah dan putra sulung juga perlu diperhatikan. Yesus mulai cerita, seorang ayah yang memiliki 2 orang putra. Pada suatu hari, putra bungsu meminta harta warisannya kepada ayahnya. Ayahnya pun membagikannya kepada kedua anaknya. Anak ini meminta harta warisannya, padahal ayahnya belum meninggal. Dia ingin mendapatkannya langsung supaya dia bisa hidup bebas dan bersenang-senang.
Setelah mendapatkannya, apa yang terjadi? Yesus melanjutkan, anak ini mengumpulkan semua hartanya dan membawa ke negeri yang jauh. Anak ini pergi ke negeri yang jauh, padahal dia bisa tinggal aman bersama ayahnya yang menyayangi dia dan memenuhi kebutuhannya. Tetapi dia ingin melampiaskan hawa nafsu. Pada suatu hari, dia jatuh miskin dan susah. Dia begitu kelaparan, dan pada saat itu dia meminta pekerjaan kepada penduduk negeri di situ. Akhirnya dia disuruh untuk menjaga babi. Pada saat itu dia sudah kelaparan sampai-sampai dia ingin memakan makanan yang dimakan babi. Dia tidak punya pilihan lain. Pada saat itu hukum Allah melarang memakan babi, tetapi anak itu tidak punya pilihan karena begitu kelaparan. Pada saat itu tidak ada yang memberikan makanan. Anak itu makan apa yang dimakan babi itu. Di tengah kesengsaraannya, dia berkata, semua pekerjaan ayahku dapat berlimpah makanan, sedangkan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pergi kepada bapakku dan meminta maaf kepadanya, dan aku bersalah kepadanya. Aku bersalah kepada ayah dan kepada Allah. Jadikanlah aku sebagai pekerja ayah saja. Anaknya pun langsung pulang ke rumah. Anak itu berlari dan menuju ke rumah, dan ayahnya melihat dia jauh dan terlihat. Dengan berbelas kasihan, ayahnya berlari. Ayahnya memeluk, menciumnya dengan lembut. Ayahnya mungkin tahu tentang kebejatan anaknya, tetapi ayahnya tetap menyambut dia dengan lembut. Dari raut wajahnya, ayahnya yang bijaksana ini tahu bahwa anaknya sudah bertobat, dan anaknya berkata, "Ayah, maafkanlah aku, jadikanlah aku menjadi pekerja ayah saja. Ampuni aku dan aku akan minta maaf kepada Bapa." Lalu ayahnya langsung memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, "Ambillah jubah dan pakaikan itu kepadanya, dan pasangkanlah cincin di jarinya dan sandal di kakinya. Dan jangan lupa memotong sapi yang gemuk kepadanya, dan marilah kita merayakan ini dengan bersuka cita, karena anakku ini yang hilang telah ditemukan, dan karena mati telah hidup kembali." Sementara itu anak sulung pergi ke ladang. Yesus berkata, setiba di rumah, anak sulung itu mendengar suara tarian dan musik. Dan anak sulung menanyakan kepada pelayan, "Apa yang terjadi?" Dan pelayan itu menjawab, "Adik tuan sudah pulang, dan ayah telah memotong sapi yang gemuk karena adik tuan sudah selamat sampai di rumah." Dan anak sulung ini marah dan tidak mau masuk ke rumah. Dan ayah keluar lalu memohon dia untuk masuk, tetapi anak ini tidak mau. Anak ini berkata, "Selama bertahun-tahun aku bekerja sebagai budak pada ayah, dan tidak pernah sekalipun melanggar perintah ayah. Tetapi ayah tidak pernah memotong kambing untuk menikmati bersama sahabat-sahabatku." Tetapi ketika anak itu pulang, anak yang menghabiskan harta dan dengan pelacur-pelacur, tetapi ayah malah memotong anak sapi yang gemuk kepadanya. Lalu ayahnya berkata, "Anakku, semua milikku itu juga milikmu, tetapi kita harus bersuka cita karena adikmu telah pulang dengan selamat. Dia sudah mati tapi hidup kembali, karena dia yang hilang telah ditemukan." Nah, bagian ini
para ahli Taurat dan orang Farisi, seperti sang kakak yang mengkritik belas kasihan dan perhatian Yesus pada rakyat biasa dan orang berdosa. Jadi Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menegur mereka. Tapi kita juga bisa belajar dari perumpamaan ini. Kita tidak boleh mengkritik belas kasihan Allah. Perumpamaan ini diibaratkan dengan Tuhan Yesus dan umat yang berdosa. Sekalipun kita yang selalu melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, lupa dengan ajarannya, tapi Tuhan Yesus tetap menunggu kita, menyambut kita untuk datang kepadanya dan bertobat. Semua pengikut Yesus harus merenungkan pelajaran-pelajaran penting dari perumpamaan ini. Yang pertama, kita harus tetap berada bersama Allah, Bapa yang menyayangi kita dan memenuhi kebutuhan kita, agar kita tetap dilindungi dengan Allah. Yang kedua, kita jangan sampai tergoda mencari kesenangan diri sendiri, seperti cerita tadi, mencari kesenangan ke negeri yang jauh. Yang ketiga, kita harus meniru sikap sang ayah yang berbaik hati dan berbelas kasihan. Mari kita sebagai umat Allah, kita harus siap mengampuni dan menyambut saudara kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersukacita kepada saudara kita yang mati telah hidup kembali dan yang hilang telah ditemukan. Demikian dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Terima kasih.